Allahumma sholli alaihi. Ya, Bapak Ibu hadirin, kita mulai kajian kita pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita bersama-sama kembali hadir setelah subuh berjamaah dan insyaallah
Mudah-mudahan pertemuan kita pagi ini, taklim kita pagi ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan keselamatan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sebagaimana dijelaskan kajian kita pekan lalu, ada sekelompok orang-orang mukmin yang di akhirat kelak diharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Nah, itu kalau kita lihat kelihatannya kecil, ya, tetapi ternyata dampaknya besar sekali. Nah, kembali kita lihat dulu. Mudah-mudahan kita masih ingat, Bapak Ibu, bahwa pada dasarnya ibadah kita itu dibagi menjadi dua. Saya selalu ingatkan ini, Bapak Ibu ya. Ibadah mahdhah atau ibadah pokok, dan yang kedua ibadah ghairu mahdhah, ibadah sosial. Nah, kita selalu, karena dua hal ini juga nanti akan menjadi pertanyaan di akhirat. Ya. Ibadah mahdhah, ya, itu hubungan kepada Allah. Itu pertanyaan pertama nanti. Bagaimana ibadah mahdhahnya orang ini? Ya, kepada Allah, ya, bagaimana, ya, syahadatnya sudah benar, sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya. Itu satu rangkaian. Nah, kalau ibadah mahdhah, ya, dasarnya Bapak Ibu, ketika kita selesai melaksanakannya, maka yang pertama merasakan dampaknya, ya, nikmatnya adalah yang bersangkutan. Nah, kan begitu Ibu. Selesai tadi kita sholat subuh, diikuti dengan zikir, doa, alhamdulillah kita merasakan ketenangan. Kita awali aktivitas kita dengan berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya dengan ibadah ghairu mahdhah atau ibadah sosial. Ya, kalau ibadah sosial ini selesai kita melaksanakannya, ya, yang paling pertama melaksanakan dampaknya adalah orang lain. Nah, jadi seperti ini. Ini kita live ini ke Al Jazeera ini langsung, ya. Diliput tim reporter Al Jazeera. Ini luar biasa Al-Falah. Ya. Nih. Oke. Sekedar memperbaharui ingatan kita kembali. Siapa tahu nanti di ujian naik dua ini Bapak Ibu ya. Jelaskan perbedaan ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Nah, ini kan bentar lagi ujian ini Bapak Ibu. Bentar lagi naik ujian ini, kenaikan kelas. Nah, ya kan Ibu. Paling tidak ingat-ingat aja dulu perbedaannya, kesamaannya. Ibadah mahdhah, ibadah pokok, itulah yang tertuang di dalam rukun Islam. Nah, udah bisa dapat poin 1, memuju. Nah, kan Ibu, ya, itu yang dituangkan dalam bentuk rukun Islam. Dan ini nggak bisa lagi berubah, ya, sudah permanen dari awal datangnya sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat nanti tidak ada perubahan. Ya, sholat subuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya generasi awal, ya, sampai ke kita hari ini sama, ya, tetap 2 rakaat, bacaannya, waktunya tidak berubah. Nah, yang berbeda satu sama lain hanya bisa jadi kualitasnya. Puasa dari dulu sampai hari ini sama, tetap sebulan. Jadi bukan 30 hari, sebulan. Sebulan dalam bulan Hijriah itu kadang 29, kadang 30. Tidak pernah 28, tidak pernah 31. Nah, kan Ibu itu. Jadi kalau enggak 29 ya 30. Makanya di dalam Islam enggak pernah puasanya 28. Nah, kebetulan tahun ini jatuhnya Ramadan misalnya di bulan 2 Februari, berarti kita 28. Enggak bisa. Tetap 29 atau 30. Atau jatuhnya bulan Januari berarti 31 dong, nggak bisa. Tetap sama. Oke, zakat tetap dari dulu sampai hari ini 2,5%.
Nah, artinya apa? Yang bisa diperbanyak itu adalah sunnah. Karena setiap fardu ada sunnah yang mengikuti. Ada. Ini yang bisa kita perbanyak. Saya selalu ingatkan. Syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang fardu. Sunnahnya banyak. Ya. Nah, astagfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Itu perbanyak. Itu yang bisa kita perbanyak. Nah, oke, sudah jelas Ibu ya ini. Ketika selesai melaksanakan ibadah mahdoh ini, yang bersangkutan yang langsung merasakan, alhamdulillah tenang hari ini. Begitu Ibu. Selesai kita sholat tahajud, kita yang melaksanakan ketenangan batin. Ada ketenangan yang tidak bisa diungkapkan. Ya, selesai ibadah umroh, kita yang langsung melaksanakan. Selesai Ramadan, puasa, ditutup dengan Idul Fitri. Ada ketenangan lahir kembali. Begitu seterusnya. Kalau ibadah ghairu mahdoh, ibadah sosial ini, orang lain yang langsung merasakan dampaknya. Nah, pekan lalu kecil kelihatan. Ibu ya, kita masih ingat materi pekan lalu luar biasa. Ya, di antaranya ada yang disebut dengan hayyin. Akan dalam bahasanya alayya hayyin. Hayyin itu sikap kita. Ya, kelihatannya kecil. Ya, bisa jadi saya bersikap. Contoh misalnya ada yang masuk dekat saya, tiba-tiba saya memalingkan wajah saya. Nah, coba. Saya mungkin gak ada maksudnya, cuman hanya mungkin gerakan refleks. Ada memuju, tiba-tiba saya berbalik begini. Coba. Yang pertama merasakan adalah yang bersangkutan. Saya gak merasa apa-apa. Loh, kok dia palingkan wajahnya ya? Coba. Kelihatannya kecil. Begitu juga ketika kita menyambut. Kenapa Rasulullah disunnahkan? Ya, inna minas sunnati ayyakhruja rajulu ma'adaifihi ila babid dar. Disunahkan tuan rumah itu mengantar tamunya sampai di pintu. Coba, begitu luar biasanya Rasulullah. Ketika ada tamu, disunahkan persilakan berdiri sambut. Kecil kelihatannya. Nah, saya pamit Pak, ya silakan Pak, itu pintu terbuka. Lah kok begini? Tapi kalau kita antar tamunya sampai di situ, itu luar biasa penghargaan. Kecil kelihatannya, tapi dampaknya yang besar sekali. Nah, lebih afdol lagi kasih oleh-oleh. Nah, itu. Kan begitu Ibu. Jadi, iya, dia mah senang oleh-oleh. Kan begitu Ibu. Iya, jadi kecil kelihatannya. Nah, hayyin ini sikap kita. Tapi yang pertama merasakan adalah yang orang lain, bukan kita. Nah, itu hayyin. Layyin. Ya, yang kedua layyin itu kata-kata lembut. Kata-kata yang lembut itu bagaimana dalam bahasa Al-Quran ada yang disebut dengan qaulan baligha. Ucapan bagaimana mengkomunikasikan komunikasi itu. Nah, pekan lalu kan Ibu, ini sekedar ini karena lanjutannya masih ada. Qaulan baligha itu artinya ucapan kita itu bagaimana sampai kepada tujuan, tapi yang bersangkutan itu bisa menerimanya dengan baik. Jangan sampai tersinggung atau tersenggol. Kan Ibu ya. Sering maksud ini baik, tapi sampainya di sana tidak baik. Penyampaiannya jadi dalam bahasa akademik bagaimana mengkomunikasikan komunikasi itu. Ini hati-hati juga. Tidak semua, ya banyak orang maksudnya baik tapi penerimaannya tidak baik. Al-Quranul Karim pun mengingatkan kepada kita mengenai hal ini. Ya, bagaimana kita diformulasi bahasa Al-Quran ini. Beda kalau Allah memang menyampaikan selalu menggunakan engkau. Nah, kan ente. Nah, kita ini sebagai hambanya yang misalnya sebagai mubalik membahasakan bahasa Al-Quran ini sampai ke sana bisa diterima dengan baik. Karena kenapa dampaknya besar, kecil kelihatannya bahasa ini
Tapi kalau udah sampai banyak, jangan sampai ada wajah yang merah, ada telinga yang panas. Nah, kan begitu Ibu. Sering kita lihat seperti ini, berarti cara penyampaiannya yang salah. Nah, sudah dijelaskan pekan lalu, itu kata-kata kecil kelihatannya, tapi bagaimana bisa diterima dengan baik. Layin, bahasanya lembut. Al-Quranul Karim. Kemudian yang ketiga, qarib. Qarib, akrab, dekat. Bagaimana kita bisa menjadi solusi terhadap sahabat, teman, dimanapun kita berada. Ya, dalam bahasa akademik begini, kalau Anda tidak bisa berbuat baik, paling tidak jangan membuat kegaduhan. Qarib. Saya nggak bisa membantu, tapi jangan menghalang-halangi, jangan mempersulit. Ya. Kalau nggak bisa berinfak atau bersedekah, paling tidak bisa mengingatkan kepada orang lain. Kan di dalam Al-Quran diingatkan, ya, yang dicela nanti di akhirat, ya, fawaidul lil musallin alladzina yura'una wa yamna'unal ma'un. Ya. Ada orang tidak bisa memberi, mungkin nggak punya materi, tetapi bisa mengkoordinir, bisa mengingatkan orang lain, ayo kita bantu. Dia sendiri mungkin nggak ada materi, tapi bisa mengingatkan orang lain. Ya, ada orang seperti itu, dia punya power, dia punya ide, gagasan, yang dilarang di sini sudah tidak memberi, tapi mempersulit, bahkan menghalang-halangi orang. Nah, ini yang diingatkan qarib. Yang keempat, sahlun. Nah, sahlun memudahkan. Ya. Jadi dulu ada prinsip kalau bisa mempersulit, kenapa harus dipermudah? Nah, sekarang dibalik. Kalau bisa mempermudah, kenapa harus dipersulit? Udah nggak zaman. Nah, yang penting dipersulit. Udah nggak zaman. Ya. Karena setiap orang yang memudahkan urusan orang lain, kelak di akhirat juga dipermudahkan jalannya menuju surga. Jadi itu aset kita. Ada orang seperti ini. Ya, saya pernah katakan, ketika orang itu di dalam hidup ini, itu kan gampang orang diingat melalui dengan sifat-sifat tersebut. Jadi 4 sifat-sifat ini gampang orang diingat. Contoh Bapak Ibu, ketika reunian mungkin masih ada yang hidup teman SMP-nya. Teman SMP misalnya atau SMU. Belum tentu kita ingat namanya satu-satu. Teman itu saya aja, teman Alia enggak ingat. Apalagi kalau kita banyak dulu. Nah, saya di pondok itu, kan pondok putra beda pondok putri. Nah, A, B, C, D, E, F, G, H. Sampai kelas H, berarti 8 kelas. Itu angkatan saya. Itu putra, putri pun segitu. Kita nggak ketemu putri, putri jauh juga kampusnya. Itu di Asadia. Jadi Asadia itu pesantren terbesar Sulawesi Selatan. Itu kalah jauh Mamuju. Itu kabupaten, tapi luar biasa. Untuk putranya aja penerimaannya angkatan saya itu sampai H. 8. Satu kelas itu 40 isinya. Putri pun segitu. Nah, itu kelas 1. Ketika kita sudah kelas 2, waktu saya itu sudah mulai penjurusan. Ada kelas syariah, syariah A, syariah B. Ada kelas SOS, ada kelas bahasa, kelas biologi, macam-macam. Nah, paling yang kita dekat yaitu yang tetangga syariah A, syariah B. Itu aja, yang lain kan kita karena udah panjang. Nah, jadi sudah dibentuk ya tim, sudah dibentuk kita grup WA angkatan tahun itu. Banyak sekali. Akhirnya teman-teman coba dong setiap peserta harus tampilkan fotonya. Ditampilkan fotonya aja udah kita nggak kenal, ini dulu siapa ya namanya ya. Coba. Tapi ya coba. Yang paling gampang biasanya diingat karakter 4 ini. Coba kalau kita di kelas Ibu yang paling sering diingat itu paling nakal. Kan bisa begitu. Yang paling nakal biasanya.
Hmm. Paling pintar atau paling bodoh itu juga selalu. Heeh. Iya, ya ini paling nakal ya. Iya ya. Nah, kan begitu. Yang biasanya selalu diingat itu yang juara kelas. Kan begitu Ibu. Coba karakter itu tadi. Oh ini yang paling lucu ya. Iya. Yang paling disetram itu yang dihukum. Selalu ya itu tadi karena nakal. Itu. Yang nama udah nggak keingat. Oh, siapa namanya ya? Ya pokoknya nama mah udah nggak berlaku sekarang. Karakter-karakter itu, sifat-sifat itu yang selalu diingat. Ada yang teman yang senang bantuin. Ada meski masih SMU, alia itu ada jiwa-jiwa itu terlihat. Coba. Jadi nyontek itu sudah pasti. Nah ini yang diingatkan. Ibadah ghairul mahdhah atau ibadah sosial ini orang lain yang pertama merasakan, bukan yang bersangkutan. Oh ternyata makanya kelihatannya kecil ini, tapi ternyata mendatangkan keberkahan, mendatangkan dari Allah Subhanahu wa taala, diharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Nah, sekarang kita lihat lagi, naik level berikutnya begini. Setelah terbebas dari api neraka, belumlah berhenti di sana, Bapak Ibu. Kita diminta oleh Allah bagaimana bisa mendatangkan hidayah, petunjuk dari Allah, rahmat Allah. Nah, oke. Nanti di akhirat orang akan dilihat siapa yang prioritas masuk surga. Nah, tadi kan udah terbebas dari neraka. Jangan jadi daftar tunggu terlalu lama. Nah, daftar tunggunya 10 tahun, 20 tahun. Waduh, sehari di sana perbandingannya itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi Masya Allah nggak cukup waktu kita. Ya. Daftar tunggu, kalau daftar tunggu haji 10 tahun itu masih bisa kita menghitung di dunia ini. Tapi di sana penantiannya luar biasa. Bukan berarti karena banyaknya orang, itu kan Allah menyebut. Ya, Sari'ul hisab. Sesungguhnya perhitungan Allah itu cepat sekali kok. Tapi kenapa kok bisa sampai berlama-lama? Karena itu bagian dari azab neraka. Bagian dari azab neraka. Sampai-sampai penghuni neraka itu minta, aduh kok lama banget nunggunya. Lebih baik masuk neraka aja deh daripada menunggu begini. Dia beranggapan dengan masuk neraka lebih enak daripada menunggu. Sebegitu jenuhnya, ya kan? Pekerjaan yang paling berat ibu itu menunggu. Dilihat lagi jam, ya Allah kok lama banget. Ini jamnya begini, apa jamnya yang terlalu cepat atau gimana? Ibu, coba. Itu menunggu terlalu susah, terlalu lama rasanya. Ya apalagi kalau ketakutan. Itu paling lama lagi. Orang yang bersedih menunggu itu adalah waktu yang paling menyakitkan. Ketakutan tengah malam. Anjing jauh di Pondok Labu itu kedengaran suaranya di sini menggonggong kan Ibu. Ya kan begitu. Padahal kata agama kita kalau menunggu perbanyak zikir itu tidak terasa. Coba. Nah, ada kelompok-kelompok tertentu yang dimudahkan jalannya lebih awal masuk surga. Jadi mudah-mudahan kita sudah terbebas. Ini kan diingatkan pekan lalu. Mudah-mudahan kita lebih cepat. Golongan lebih awal masuk surga. Ada cara yang diingatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang kita akan lihat kajian spesial edisi pagi ini. Nah, yang kelompok pertama kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah, nah ini masih bagian dari ibadah ghairul mahdhah. Ya, ada kelompok yang dimudahkan datangnya rahmat Allah. Diingatkan dulu bahwa orang yang masuk surga itu karena datangnya rahmat Allah. Usahakan dapat rahmat Allah ini. Ya, Pak Rahmat nggak hadir pagi ini. Ya, mungkin dia live, dia di rumah. Ya, mudah-mudahan dia melihat kita. Ya. Kelompok pertama yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang senantiasa hidup bersama dengan petunjuk Al-Qur'an.
Nah, ini kelompok yang dimudahkan jalannya. Ya. Dimudahkan jalannya masuk surga setelah terbebas dari neraka. Ya, hidup bersama petunjuk Al-Qur'an. Kita lihat di sini ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ma dhalla qaumum ba'da huda kanu alaihi illa utul jidal. Ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma dhalla qaumun ba'da hudan. Ya. Ma dhalla qaumun. Nah, tidaklah sesat suatu kaum ba'da hudan. Ba'da hudan. Sesudah datangnya petunjuk Al-Qur'an. Madalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jidal. Illa Oke. Ya. Tidaklah suatu kaum itu sesat, ya. Kalau kita lihat di sini penjelasannya, setelah diberi petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika petunjuk Al-Qur'an datang, tidak akan sesat kaum itu selama mengikuti petunjuk Al-Qur'an. Nah, kanu alaihi illa utul jidal, kecuali manakala mereka sudah membuka pintu perdebatan al-jidal. Nah, ketika kebaikan-kebaikan ini diperdebatkan, isi Al-Quran ini diperdebatkan tanpa dasar yang kuat, maka terpecahlah umat itu. Sesatlah kembali. Ya, sesatlah ketika memperdebatkan. Maksudnya di sini perdebat tanpa ilmu yang memadai. Nah, hanya mereka-reka. Oh, kayaknya kalau saya seperti ini deh. Kalau kita lihat Bapak Ibu ya, perdebatan yang paling besar, perdebatan yang paling sengit itu terjadi, kalau kita lihat itu di Mesir. Tetapi mereka pondasinya Al-Quran semua. Selesai mereka tidak keluar dari forum sebelum mereka salam-salaman ada titik temu. Jadi mereka tidak debat kusir kayak Indonesia di medsos. Kalau kita kan hanya di medsos berdebatnya, nggak ada penyelesaian. Sehingga apa yang terjadi? Perpecahan. Kalau di Mesir itu di forum, kalau kita lihat itu dahsyat sekali, sengit sekali perdebatan itu. Tapi di akhir acara ada titik temu. Sehingga mereka ada kecocokan. Oh iya ya. Karena kenapa? Mereka semua peserta ini menguasai Al-Quran. Menguasai tafsir. Makanya benarlah kata Imam Al-Ghazali. Berdebat, bertengkar dengan orang berilmu jauh lebih baik dibanding dengan berteman dengan orang bodoh. Lah, kalau orang pintar gimana kita caranya mau bertengkar? Maksudnya berdebat dengan diskusi yang benar. Masing-masing punya pegangan. Yang bahaya kalau orang tidak ada dasarnya ikut berdebat. Kayaknya saya begini deh, menurut saya begini. Padahal menurut kelompoknya. Nggak bisa titik temu. Ini yang dikhawatirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu coba kita lihat, ya, generasi emas umat Islam itu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Generasi awal, ya, Rasul langsung menjelaskan, oh seperti ini, nggak boleh menafsirkan yang macam-macam. Apalagi kalau tidak ada ilmunya. Ya, disebut dengan salafus salih. Generasi awal Islam itulah yang terbaik. Ya. Kenapa di awal Islam itu belum ditulis hadis? Belum ada penulisan hadis, hanya Al-Quran. Ya. Dilarang jangan sampai bercampur baur, sibuk mencatat hadis, tapi Al-Quran tidak dipelajari. Gak usah dicatat hadis, karena Rasulullah masih ada. Coba, sibuk aja dengan menghafal Al-Quran, mempelajari, mengkaji Al-Quran. Ya, jadi dijadikan Al-Quran pedoman hidup. Ya, dijelaskan pekan lalu bahwa orang yang menjadikan Al-Quran ini, apa yang dikatakan Al-Quran, ikuti.
Ketika Al-Quran menyebut berhenti, lampu merah, stop, jangan jalan. Ya, cuman terkadang manusia ini lebih takut ke rambu lalu lintas, lampu merah daripada Al-Quran. Al-Quran sudah menyebut stop, jangan jalan, masih aja terus. Nah, tapi lampu merah di jalan, stop, langsung kita berhenti. Lah ini masalahnya. Rasulullah SAW luar biasa bagaimana menanamkan Al-Quran ke dalam hati sahabat-sahabatnya. Sehingga menjelang wafatnya Rasulullah, mereka menunjuk sahabatnya, mereka ini adalah Al-Quran berjalan. Ya. Karena itu ketika Rasulullah SAW wafat, tidak lama kemudian para sahabat datang bertanya kepada Aisyah, bagaimana sih sebenarnya akhlak Rasulullah? Apa jawaban Aisyah? Lah, apakah kamu tidak tahu? Akhlak Rasul itu Al-Quran. Makanya sebenarnya ketika kita membaca Al-Quranul Karim, bukan hanya sekedar mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, tapi seakan-akan kita melihat akhlak Rasul. Kita melihat Rasulullah di hadapan kita. Ya, jadi itulah menghadirkan Rasulullah ketika kita mengkaji Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran. Al-Quran tidak hanya cukup dibaca, tapi pahami maknanya, pahami maksudnya. Jadi kita melihat Rasulullah, oh seperti ini sebenarnya tingkah, sikap dan ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan di akhirat nanti, Bapak Ibu hadirin, ya Al-Quran itu datang di hadapan Allah. Ya, dia akan memberikan syafaat terhadap orang-orang yang pernah duduk mengkaji, memahaminya. Ya, kita memohon Al-Quran menjadi syafaat kita. Ya, menjadi pembela nanti di akhirat. Tidak ada orang lagi di muka bumi ini yang tidak tahu dengan Al-Quran. Ya, begitu informasi cepat, semua umat tahu. Dan dipastikan setiap rumah umat Islam pasti ada Al-Qurannya. Tapi tidak semuanya pernah membuka. Bisa jadi cuma hanya jadi perhiasan, pajangan, koleksi. Dari Quran paling kecil sampai yang paling gede ada. Dari yang paling cakep ya, sampai yang lusuh ada. Kan sekarang begitu mudahnya orang mendapatkan Al-Quran. Ya, saya pernah sampaikan bahwa dulu ya selalu diingatkan Al-Quran akan hilang di muka bumi ini. Bukan berarti razia Al-Quran, diambil Al-Quran baru dibakar. Tidak. Islam akan runtuh. Bukan berarti masjidnya diruntuhkan, tidak. Tapi dicabut nilai-nilai Al-Quran dari dalam hati umat Islam. Kalau kita sih Bapak Ibu ya alhamdulillah yang sudah pensiun, yang sudah senior begini, insya Allah udah kuat. Ya, karena biasanya ya orang yang 40 ke atas itu sudah mulai stabil imannya. Kalau dia menempuh jalannya. Bukan berarti 40 berarti udah kuat imannya tapi nggak pernah ke masjid. Bukan yang dimaksud. Dia akan stabil imannya kalau dia menempuh jalannya. Jadi memang Allah yang mengingatkan. Siapa yang ingin masuk surga kemudian menempuh jalannya, Allah mudahkan jalannya sampai di surga. Begitu juga sebaliknya. Ya. Siapa yang ditunjuk Allah masuk neraka, menempuh jalannya neraka, dimudahkan jalannya juga sampai ke sana. Nauzubillah, jadi dimudahkan juga jalannya. Pernyataannya aneh-aneh, sikapnya, perbuatannya aneh-aneh, nggak mau sadar. Berarti orang ini dimudahkan jalannya menuju neraka. Ya, jadi makanya jangan suka yang aneh-aneh, yang baik-baik aja. Nah, semakin enak orang ini ke masjid berjamaah, berarti sudah mulai ditunjukkan jalannya orang ini. Semakin enak dia duduk di taklim. Tapi kalau ada yang nggak pernah duduk mendengar taklim, hati-hati. Syaratnya 40 hari kata Imam Syafi'i. Kalau udah lewat 40 hari nggak pernah dengar taklim, hati-hati. Bisa jadi karatan iman itu. Jadi kalau sudah 39 hari nggak pernah ke masjid, ayo Bapak Ibu, hari ke-40 cepat-cepat segera ke masjid berjamaah. Ya, makanya taklim kita kemarin nggak cukup 40 hari kan, Mbak? Enggak. Kita diberi oleh Allah kesembuhan, ayo mulai kembali, jangan sampai kelamaan.
Nah, ini yang diingatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan siapa yang menempuh jalannya menuju tempat ilmu mengkaji Al-Quran, kelak di akhirat dimudahkan langkahnya menuju masuk surga. Coba, ini betapa luar biasanya. Ya, dicabut Al-Quran kata Rasulullah, bukan berarti Al-Quran ini dibakar, habis, bukan. Dicabut dari hati umat Islam melalui dengan perdebatan yang sengit. Sibuk berdebat tetapi tidak mengamalkan isinya. Ada orang kan seperti ini, hebat sekali berdebat, tapi lu kok ibadahnya nggak ada. Jangan-jangan ini yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat tadi dicabut. Saya bilang kalau misalnya bapak ibu yang umur pensiun begini, insya Allah sudah mengakar. Udah insya Allah mudah-mudahan semakin kuat, kokoh, nggak bisa lagi dicabut. Yang dikhawatirkan ini anak-anak kita, generasi kita yang 25 tahun ke bawah. Itu yang biasanya gampang tercabut akarnya. Ya, kalau kita tidak mewariskan Al-Quran kepada anak cucu kita dari sekarang, jangan harap Al-Quran itu terdengar 25 atau 50 tahun lagi, bisa jadi hilang. Kan? Padahal kita kan pengen berharap sekali dari anak-anak kita sebagai umur kedua. Selalu saya ingatkan, umur pertama kita, ya, ketika hidup di dunia ini paling 70 paling 80 tahun. Ya, paling banter umur Lailatul Qadrin lah 83 85. Saya nggak menganjurkan ibu-ibu sampai 100 tahun. Kelamaan. Nanti di grup WA tinggal sendiri. Ya kan? Tinggal memuju sendiri di grup, nggak ada temennya. Dia kirim informasi kok nggak ada yang balas-balas ya. Emang tinggal sendiri, dia sendiri yang admin, dia sendiri peserta. Iya. Coba. Tapi alangkah singkatnya, sedikitnya ibadah kita kalau cuma hanya berharap pada umur pertama. Berharaplah pada umur kedua. Umur kedua kita setelah nanti kematian. Orang biasanya umur kedua ini lebih panjang dari umur pertama. Coba kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabatnya hari ini. Ya, sudah 1442 tahun itu hijrahnya ke Madinah. Tapi sampai hari ini masih disebut terus namanya. Namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Namanya Abu Hurairah. Ya, itu periwayat hadis yang luar biasa. Bukhari, Muslim, Imam Syafi'i. Sampai hari ini udah ratusan tahun, ribuan. Tapi coba hidup terus namanya. Kita nggak tahu hadis-hadis Rasulullah kalau bukan dari mereka ini sambung menyambung terus sampai hari ini. Betapa umur keduanya. Ya, coba umur keduanya lebih berkah, lebih banyak amalnya. Ini yang diharapkan oleh tercabut. Saya tadi katakan kalau sudah pensiun seperti ini, itu biasanya sudah stabil keimanannya orang itu kalau dia menempuh jalannya. Tapi kalau tidak menempuh jalannya, masih ada juga yang labil. Yang kita lebih khawatir ini Bapak Ibu, yang anak-anak kita, generasi kita ini. Ya. Apalagi dengan kondisi sekarang ini, ya, mulanya krisis kesehatan berimbas ke krisis ekonomi. Hati-hati. Ya, ini yang orang sekarang gampang diiming-imingin. Dikasih orang Indomie 1 kardus saja bisa pindah keyakinan. Apalagi kalau ditambah ikan sarden, udah tambah mantep dah. Nah, kalau bapak-bapak ibu-ibu di sini, insya Allah udah mantep. Ya. Kalau Pak Haji tonton diiming-imingin, Pak mau nggak dikasih mobil, yuk pindah. Enggak, udah nggak level, udah punya, udah lewat. Nah, mau diiming-imingin jabatan, iya udah pensiun, udah nggak zaman. Bu tonton mau nggak jadi JM di sini ini di perusahaan ini, udah lewat zamannya, udah nggak zaman. Itu udah dulu 30 tahun masih seneng, sekarang udah. Nah, ini yang diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tercabutnya Al-Quran bukan berarti dibakar. Begitu juga, bukan berarti Islam ini hilang karena dirobohkan masjidnya, tidak. Tapi isinya di dalam nggak ada, kosong. Ya, kalau kita lihat luar biasa,
Agama lain banyak rumah ibadahnya itu dijual karena nggak bisa operasi lagi. Ya, uang listriknya, keamanannya nggak sanggup bayar. Tapi Islam nggak pernah ada masjid mau dijual. Kan Ibu, Bapak nggak ada. Islam itu bersama dengan masjid selama dikelola dengan baik, insya Allah mampu mencukupi kebutuhannya. Ya, mampu mencukupi kebutuhan selama pengelolaannya benar. Ya. Selalu diingatkan masjid itu biasanya kalau masjid swadaya, masyarakat, itu memang biasanya nggak ada yang langsung jadi. Berproses, selalu diumumkan setiap Jumat. Bapak Ibu kita butuh ini, jendela, karpet ini. Ya datang. Kecuali biasanya kalau masjid pemerintah itu instansi itu langsung jadi. Yang dulu di zamannya Pak Harto ada Masjid Pancasila. Langsung jadi karena memang budgetnya langsung turun. Kalau masjid ada yang sampai keluar tiap pagi kayak seser di jalan. Ada kota amal. Ya masjid itu kekuatannya di mimbar. Jumat setiap saat laporan keuangannya di luar itu. Ya memang begitu. Nah, ini yang diingatkan Rasulullah, tercabutnya bukan berarti masjid diruntuhkan. Bisa jadi masjidnya makin mewah, makin megah, tapi yang isinya yang enggak ada. Ya, itu yang ahlul Quran, orang yang memahami Al-Quran, ini yang dapat prioritas pertama nanti di akhirat. Jadi jadikanlah Al-Quran ini pedoman hidup kita. Itu yang dimudahkan jalannya kelompok pertama yang masuk surga nanti. Setelah terbebas dari neraka. Kemudian yang kedua kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kelompok yang kedua yang dimudahkan jalannya masuk surga nanti adalah mereka yang selalu mengikatkan hatinya dengan akhirat. Ya. Ya, menjauhkan keterikatan hatinya dengan dunia, tapi selalu menjadikan keterikatan hatinya dengan akhirat. Nah, kita luruskan dulu, bukan berarti menjauhi dunia. Bukan. Jadi menjauhkan hatinya dengan keterikatan dunia. Tapi menjadikan hatinya terikat dengan akhirat. Nah, maksudnya begini Bapak Ibu. Ya, setiap aktivitasnya di dunia ini selalu terkait dengan akhirat. Ada nggak kira-kira manfaatnya di akhirat ini? Pekerjaan, aktivitas saya ini. Ya, sehingga selalu bermuara kepada akhirat. Ya kan? Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan manusia ini kecuali untuk beribadah. Artinya apa? Jadikan setiap aktivitas kita ini bernilai ibadah. Ya. Ketika Profesor Yusuf Qardawi ditanya, "Ya Rasul, bagaimana sih generasi ketika Prof Yusuf Qardawi ditanya oleh mahasiswanya, bagaimana sih gambaran generasi awal salafus salih itu tentang Al-Qur'an? Ya, bagaimana gambarannya?" Gampang, Prof Yusuf Qardawi menjawab, "Sama kedekatanmu dengan generasi awal Islam itu tentang Al-Quran, betapa dekatnya dia dengan Al-Quran, sama dengan engkau sekarang dengan handphone." Nah, sekarang engkau dengan handphone nggak bisa dipisahkan lagi. Kan Ibu, generasi awal Islam begitu juga. Nggak bisa dipisahkan dengan Al-Quran. Sebentar, Al-Quran ini, mana tadi Al-Qurannya? Sampai di mana tadi bacaannya? Sampai di mana tadi subuh kita bahas ya? Sampai di mana dijelaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus berkumandang ayat-ayat Al-Quran, tidak pernah lepas. Ya, coba. Nah, ini yang diingatkan. Kalau generasi kita kan sekarang nggak bisa dipisahkan dengan handphone. Ya, makanya biasanya kelebihannya, keunggulannya pondok pesantren itu karena memang di pondok nggak ada handphone. Anak saya pun kalau saya jenguk kan ada handphonenya tuh. Ada handphonenya, baru dibeliin waktu naik kelas 6. Jadi hanya 1 tahun handphone baru. Ya, dibeliin karena memang dijanjiin kalau berprestasi bagus nanti di kelas naik kelas 6 deh. Nah, pas naik kelas 6 dibeliin, seneng banget. HP terus sampai mau tamat. Tinggal kita atur. Nah,
Jadi cuma setahun pas masuk pondok, HP nggak bisa dibawa di sana Bapak Ibu, nggak boleh. Ya, waktu awal-awal itu masih biasa main handphone. Kalau kita ke pondok ngumpet-ngumpet bisa main handphone. Pas sekarang ini kalau kita ke pondok kita bawain handphone udah nggak tertarik. Saya bilang ada gimana baca-bacanya di pondok ini bisa. Anak-anak nggak suka lagi main handphone, memang nggak ada. Jadi dia lebih ya kamu mungkin dia dengan motoriknya, mungkin dengan ilmunya, itulah luar biasanya. Jadi nggak tertarik sama sekali dengan handphone, apa karena kesibukannya dibuat dengan begitu. Ya ini luar biasanya. Jadi kita bersyukur ya. Ya. Pondoknya. Darul Rahman yang dekat sini. Yang kakeknya sendiri. Tadi saya rencananya mau bawa ke Sulawesi. Ya karena ada rumah tahfiz yang bagus di Sulawesi, di Makassar itu yang punyanya Yusuf Kalla. Jadi itu Yusuf Kalla kan ada perumahannya, ya perumahan elit di Sulawesi itu di Panakukang. Nah, yang pernah ke sana kan pasti. Kayak Pondok Indahnya Jakarta. Nah Yusuf Kalla di sana punya rumah tahfiz. Ya. Nah rumah tahfiz itu kebetulan yang mengelola juga anak-anak PT IKI dan IIKI. Laki dan perempuan. Jadi nah, cuman syaratnya anak itu kalau bisa, kalau mau masuk di sana harus sudah hafal juz 30. Nah, anak saya ini udah banyak hafalannya waktu itu. Kita udah siapkan. Kemudian baca Quran, udah lancar, tulis Quran, udah juz 30, juz 29, bahkan menuju 28 jadi dia dari sini dulu. Jadi dari awal juga sudah banyak hafalannya dari juz 1. Nah, pas kondisi COVID begini ya akhirnya nggak jadi. Di sana tesnya anak-anak itu tes hafal juz 30. Nah kemudian ketika dia lulus hafalan itu oke. Tahap berikutnya diundi, cabut. Silakan anak-anak itu ngambil, di load. Nanti misalnya dia dapatnya, misalnya dicabut dapat juz 2. Berarti di challenge anak itu sebulan ini harus hafal juz 2. Kalau dia ngambilnya juz 17, sebulan itu harus 17. Oke, jadi diasramakan selama sebulan. Itu belum penerimaan, baru di challenge. Kalau sebulan itu dia hafal 1 juz sesuai yang dicabut, maka diterimalah anak itu. Diterima, artinya apa? Oh berarti anak ini bisa menghafal 1 juz 1 bulan. Nah, baru diterima. Kemudian tiap bulan anak minimal 1 juz 1 harus hafal. Nah, siapa yang hafal sebelum 1 bulan itu dapat reward. Nah, kalau belum sebulan dapat, jadi per hari makin cepat dia hafalnya makin gede rewardnya. Yang pasti kalau belum sebulan itu dapat 100.000. Ya, sehingga banyak anak-anak itu di sana cuman hanya 2 tahun udah hafal Quran dengan tajwidnya bagus, dengan bahasa Arabnya bagus. Jadi betul-betul fokus anak itu. Rencananya saya mau bawa ke sana itu karena banyak anak-anaknya teman itu cuma 1,5 tahun, paling lama mereka cuma 2 tahun sudah hafal Quran dengan baik. Tapi karena kondisi begini Allah berkehendak kita masukin di pondok aja yang dekat-dekat. Tapi di situ juga lumayan bagus Darul Rahman. Ya, karena kita juga di situ santrinya dari luar negeri banyak. Nah, bukan di Senopati lagi, di sini di Kafling DKI. Yang ini yang Timbul. Ya, dekat banget di sini, Ibu ya. Ya Kafling DKI, ya di situ. Nah, jadi lumayan banyak santrinya. Memang bersyukur sekali. Ya, saya lihat anak-anak sekarang yang sekolah online itu kan jenuh Bapak Ibu. Tapi pondok itu masih bisa tatap muka, masih bisa happy anak-anak, masih terus semangat belajar. Nah, itu yang luar biasanya sekarang saya lihat di pondok. Ya, semua pondok sekarang memberlakukan begitu, nggak boleh anak-anak main HP. Ya, jadi dikasih kesibukan dengan eskulnya apakah bahasa Arab atau mata pelajaran lainnya sehingga mereka disibukkan. Tuh. Nah, yang kedua tadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya mereka selalu mengkaitkan
hatinya dengan kehidupan akhirat dan tidak mengikat hatinya dengan keterikatan dunia. Ini kalau misalnya orang sudah terikat dengan dunia, itu biasanya nggak bisa lepas. Ya, selalu melihat dunia ini dengan segala kemewahannya itu adalah tujuan hidupnya. Sehingga apa yang terjadi? Dia berusaha meraihnya meski dengan cara yang tidak benar. Ya, oh belum tercapai, enggak, target kita harus begini. Sehingga terus dikejar, terus dikejar. Ibarat kata orang yang haus tapi minumnya air laut. Yang enggak pernah puas selalu. Iya. Ya. Orang yang zuhud, ya, orang yang zuhud yang sering kita dengar itu Ibu, bukan berarti orang yang meninggalkan dunia beserta kesenangannya, tidak. Tapi dia mengambil dunia sesuai kebutuhannya. Ya, bukan sesuai keinginannya. Beda kalau sesuai keinginan. Ya, kalau sesuai keinginan tidak pernah berhenti. Ambil sesuai kebutuhanmu. Dan bahkan Imam Syafi'i pernah menyatakan, ya, jadikan dunia ini digenggam di tangan, tapi jangan masukkan di hati. Tapi akhirat beserta isinya, ya, masukkan di dalam hati, jangan hanya digenggam di tangan. Artinya apa digenggam di tangan? Kalaupun misalnya luput dari impian harapan kita, kita tidak sakit hati. Ya. Tapi kalau akhirat lepas dari tangan Anda sakit hati. Kenapa? Karena dimasukkan di dalam hati. Ya, jadi dunia, kata Imam Syafi'i, cukup digenggam di tangan. Jangan dimasukkan di dalam hati. Tapi akhirat beserta isinya, masukkan di dalam hati, jangan hanya digenggam. Kalau Anda tidak bisa berjamaah sehari semalam, ada rasa menyesal. Hati ini, ya Allah, kok nggak bisa ya? Kenapa orang lain bisa? Ya, orang lain bisa tahajud, bisa berinfak sedekah, bisa berjamaah terus, bisa ngaji. Kok saya nggak bisa? Berarti ada rasa kurang puas di dalam hati. Nah, kalau orang sudah mengikat hatinya dengan dunia, itu biasanya segala macam cara ditempuh. Jadi artinya zuhud ini meninggalkan dunia yang tidak penting. Yang penting-penting aja lah. Bukan berarti kita meninggalkan segala kenikmatannya, silakan aja. Ya. Nah, kalau tadi pernyataan yang diingatkan di sini bahwa menjadikan hidup kita ini terikat dengan akhirat. Selalu ada keterikatan. Artinya apa? Apakah aktivitas saya ini kira-kira ada manfaatnya di akhirat nanti? Nah, jadi ini sudah naik levelnya. Makanya perlunya kita tahu amalan-amalan apa yang bisa menjadikan manfaatnya, pahalanya besar di akhirat. Kalau kita tidak tahu amalan-amalan itu, lewat terus. Kan Ibu? Lewat ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang manfaatnya besar di akhirat, kita harus tahu. Ya, supaya kenapa? Supaya bisa kita selalu ada korelasi dengan sikap ucapan kita. Oh, saya tahu ucapan ini besar. Oh, saya tahu perbuatan ini besar manfaatnya di akhirat. Nah, ini yang diingatkan oleh Rasulullah. Jadikan segala aktivitasmu terikat dengan akhirat. Sehingga tidak sia-sia hidup kita. Selalu bermuara akhirat, selalu bermuara. Karena kenapa? Memang tujuan kita di sana. Lihatlah tujuan itu betapa besar, betapa indahnya yang disediakan oleh Allah. Ya, jangan terhenti ke dunia. Kan diingatkan di dalam surah Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am. Allah hiasi hati manusia untuk mencintai istri-istrinya, perempuan-perempuan, anak-anak, perhiasan emas dan perak, ya, istana yang megah, kendaraan yang indah, ya, hobi dan lain sebagainya, ya. Nah, dzalika mataul hayati dunya, itulah kesenangan dunia sesaat. Jangan sampai hatimu terikat. Boleh kita mengambil, boleh kita meraih, tapi jangan menjadikan itu tujuan akhir. Wallahu indahu husnul ma'ab. Tapi di sisi Allah ada yang jauh lebih indah. Raihlah itu. Ya, kenapa disebut jauh lebih indah? Karena di akhirat tidak ada lagi batasnya. Ya, kalau di dunia ini kan
Setiap tahun, setiap 2 tahun ada seri terbaru lagi. Kan begitu kan ibu, mau diperbarui, ganti mobil lagi, ini udah nggak zaman. Iya, pakaian kita udah nggak zaman begini. Jilbabnya modelnya udah lama, udah kuno. Ya kan ibu, itu masih ada kata-kata kuno ya. Kayaknya udah lama banget itu. Udah nggak zaman kan sekarang. Ganti lagi. Di akhirat nanti nggak ada begitu. Wah, mau seri terbaru, mobilnya udah ganti, enggak. Tetap kekal kenikmatan, keindahan itu. Makanya Allah ingatkan, perjuangkanlah itu, layak Anda dapat. Ya, jangan hanya berhenti di dunia karena nggak ada habis-habisnya. Ya, perasaan masih bagus, mobil kita lah udah nggak zaman ya. Ya, kasihan banget. Kan begitu ibu. Ya, ini perabot, perasaan masih bagus, ternyata udah nggak zaman, jadul, ya kan? Coba kan kita lihat, masih ingat TV ibu hitam putih, masih ingat kan dulu tabungnya gede, wah ditutup itu kayak lemari begini kan ibu ditutup, kalau mau dibuka coba setelah itu mulai ada hitam putih, hitam putih sudah mulai nggak laku, ada warna, dari itu kemudian masuk itu masih gede, sekarang udah slim waktu itu. Tapi tetap masih berdiri. Lama-lama kemudian ada swing yang bisa diputar-putar. Sekarang sudah LED, sudah mulai dipajang begini. Coba, luar biasa kemajuan teknologi. Kalau mau diikuti terus nggak habis-habis. Nah, jadikan hatimu terikat dengan akhirat. Kemudian terakhir kata Rasulullah SAW, orang yang dapat prioritas, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah sholat di keheningan malam atau qiyamul lail. Ini tadi kan ibadah sunnah, bukan ibadah yang fardu. Karena itu sudah pasti. Ibadah mahda orang ini kan sama semua, selama dia muslim sama kita sholat. Ya bisa membedakan nanti orang kemuliaannya, kedudukannya di akhirat yang sunnah-sunnah ini. Sunnah yang paling afdol ini setelah sholat fardu adalah qiyamul lail, tahajud, witir. Ya, bersyukur Bapak Ibu yang sudah pensiun diberi oleh Allah kesehatan seperti ini. Ayo gunakan kesempatan itu, luar biasa. Meski hanya 2 rakaat plus 1 rakaat, ya, nggak perlu banyak-banyak. Mulai dari yang kecil dulu, 2 rakaat tahajud, kemudian 1 rakaat witir. Tahajud yang terbaik kata Rasulullah adalah yang kira-kira 30 menit sebelum subuh itu jaraknya. Jadi jangan sambung menyambung antara fardu dengan sunnah. Ya, jadi jangan sambung-sambung. Oh, pas sudah assalamualaikum witir, azan subuh, kasih jeda untuk membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Ya, itu juga sebabnya coba kita lihat. Dilarang kita puasa sunnah di akhir Sya'ban. Membedakan antara puasa sunnah dengan puasa fardu. Ya, itu sebabnya kalau sudah 15 Sya'ban, kalau bisa jangan lagi puasa sunnah. Ya, makanya biasanya ada orang merayakan malam nisfu Sya'ban. Itu sebenarnya mengingatkan, ini sudah bentar lagi Ramadan, jangan puasa sunnah lagi. Sholat sunnahnya diperbanyak, dilatih otot-ototnya supaya kendor nanti tahajud, kendor nanti taraweh. Iya, jangan nanti baru sholat sunnah pas Ramadan pertama, baru takbir, Allah Akbar, ruku, krek. Ya Allah, ini udah encok, pulang-pulang ke rumah udah pegel. Karena memang nggak pernah qiyamul lail. Ini, qiyamul lail diusahakan meski hanya 2 rakaat tambah 1. Karena ini sangat mulia sekali, besar sekali. Allah turun di malam seperti itu untuk menyambut siapa yang berdoa hambanya. Nah, tips yang diingatkan, karena ada pernah sahabat bertanya, ya Rasul kok aku berat sekali qiyamul lail, bagaimana tipsnya? Dijawab, hindari dosa maksiat di siang hari, karena itu akan mengikatmu di malam hari. Nah, kalau banyak dosa diperbuat di siang hari, berat bangunnya di malam hari, karena diikat. Aduh, lemes banget. Coba, hati-hati. Jadi kalau ada orang yang berat banget bangunnya tahajud, bisa jadi banyak dosa di siang harinya. Sehingga selalu dihantui kan malam itu. Terikat. Yang kedua,
usahakan dalam bahasa agama ada disebut dengan kailula. Kailula itu tidur sejenak setelah zuhur. Setelah zuhur tidurlah sejenak. Jangan terlalu panjang tidurnya juga. Jangan sampai maghrib baru bangun. Ini nggak benar, bukan lagi kailula. Kailula itu kalil sedikit. Tidurlah 1-2 jam. Nah, iya, habis zuhur, ya sambil ya tidurlah, istirahatlah. Kemudian yang ketiga, jangan begadang di malam hari. Kalau begadangnya tidurnya sampai jam 1 baru tidur, ya berat bangun tahajudnya. Jangankan tahajud, subuh aja lewat. Nah, jadi ini tips yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kita nggak banyak, 3 aja dulu. Ya inilah yang bisa mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan kita yang muslim, Bapak Ibu, coba pengacara kondang yang non muslim aja lebih tenang, katanya dia bangun sebelum subuh, mendapatkan ketenangan batin. Coba, dia itu bangun sebelum, di agama yang lain juga ada namanya doa fajar. Doa fajar itu bangun sebelum subuh. Dia bangun berdoa. Ya, jadi doa fajar bagi dia kan doanya beda-beda dengan kita. Tapi kalau Islam menganjurkan ya bangun sebelum subuh, itu namanya kan wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar. Itulah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu sahur ya udah menjelang subuh. Nah mudah-mudahan nggak banyak kok, cuman 3 ini bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, memudahkan jalannya meniti untuk menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga insya Allah kita termasuk orang-orang yang selamat di dunia, dan insya Allah mendapatkan kemudahan di akhirat nanti untuk menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu, demikian yang dapat disampaikan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sehingga insya Allah kita semangat terus di dalam memperbaiki amal-amal ibadah kita. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan kita mengambil hikmah dalam kajian pagi ini. Untuk sempurnanya, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita istiqomah di dalam Islam yang lurus, beribadah yang benar. Kita berdoa mudah-mudahan anak-anak kita, generasi kita, cucu kita kelak menjadi generasi Qur'ani yang memahami dan mengamalkan pesan-pesan Al-Qur'anul Karim. Kita juga berdoa mudah-mudahan ya penyakit Covid ini masih terus hadir, ya Allah segera mengangkatnya sehingga kembali aman seperti biasanya, damai, tenang, tenteram, sehingga insya Allah kita dapat melaksanakan aktivitas ibadah seperti biasanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu ya karim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan doa harapan kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.